Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita terkait salah satu body of knowledge di dalam project management, yaitu terkait dengan human resource ya. Jadi mungkin ini agak multidisiplin pembahasan ini, jadi tidak pure terkait dengan teknologi, tapi lebih banyak kita akan mengenal juga eh, beberapa konsep dari bidang psikologi yang dasar saja gitu ya. Saya pun juga bukan ahli di bidang psikologi, namun ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan mengelola HR di dalam project tim kita. Ya, jadi kenapa kita perlu mengetahui bagaimana memanage human resource ya, karena di dalam proyek kita tentu kita akan bekerja dengan sesama manusia, dan manusia itu memiliki karakteristik individu yang unik, yang berbeda-beda, sehingga sebagai seorang leader di dalam sebuah proyek kita perlu untuk memahami karakteristik tersebut dan pendekatan yang cocok yang bisa kita gunakan. Nah, tujuannya apa ya? Agar tim kita dapat bekerja dengan baik. Kita dapat mendelegasikan tugas dengan baik dengan memperhatikan karakteristik individu yang unik tersebut. Ya, paling praktis adalah itu ya. Jadi HR di sini sebenarnya adalah bidang yang luas, tapi kalau mau kita ambil satu hal yang paling praktis ya, kalau di skop terkecil kita bisa memahami kira-kira bagaimana membuat tim kita itu ketika diberikan tugas dia bisa bisa menerima dengan baik dan menyelesaikan dengan baik, tergantung dari tipe motivasinya. Oke, kurang lebih ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tentu kita akan bahas dulu kenapa kita penting untuk belajar terkait dengan human resource management, dan kenapa human resource management tersebut yang baik itu penting untuk project atau company atau organisasi kita. Nah, selanjutnya seperti biasa di setiap body of knowledge kita memiliki masing-masing proses gitu ya. Dalam hal ini di bab ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita proses melakukan human resource management, mulai dari kita memplanning ya, kemudian meng-acquire tim, mencari tim, mendevelop project tim, hingga memanage project tim. Memanage di sini lingkupnya cukup luas ya, mulai dari kita memanage konflik yang paling utama, dan bagaimana kita menciptakan environment kerja di dalam tim kita itu agar lebih nyaman sehingga produktivitas bisa meningkat juga. Nah, sebelum kita juga akan belajar terkait dengan beberapa konsep ya untuk memanage people. Ini mungkin semua terlihat atau terdengar cukup teoritis atau cukup eh, kurang praktis ya, terlalu klise ya. Tapi pada kenyataannya mengetahui beberapa konsep-konsep di dalam memanage people ini akan cukup berguna agar kita bisa lebih punya empati gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa kita langsung praktikkan seperti kita belajar programming ya, tapi pengetahuan ini kalau kita nanti sintesiskan dengan pengalaman yang kita hadapi, itu membuat kita setidaknya punya acuan kira-kira bisa berempati lah, atau memaklumi, oh ternyata di workplace itu ada tipe-tipe individu yang seperti ini, sehingga kita memiliki acuan nih, kita harus behave atau bertindak seperti apa. Nah, dan kita akan berkenalan juga dengan beberapa tools dan teknik di HRM, dan software in HRM mungkin tidak akan kita bahas secara detail ya. Kalau di SI, tools, teknik, dan semua yang lebih detail terkait dengan sumber daya manusia, manajemen SDM, kita akan belajar di mata kuliah Sistem Informasi SDM ya. Jadi bukan di kuliah ini. Di sini hanya pengenalan saja. Nah, nanti kita akan lihat tools-toolsnya, bahwa apa yang kita buat di project body of knowledge yang sebelumnya, seperti kita membuat
AOA network, melakukan scheduling, itu juga berkaitan dengan kita memanage human resource. Nanti kita akan lihat tools-nya. Oke, sebelum kita bahas apa yang dikatakan slide, saya ingin bertanya mungkin ya ke yang hadir di kesempatan hari ini. Kira-kira kenapa human resource management itu penting? Dan kalau kita berbicara soal workplace, tempat kerja seperti apa yang menurut kalian itu bisa dikatakan tempat kerja yang ideal secara environment? Mungkin ada yang ingin sharing apa yang terpikirkan? Kalau kita bicara ideal workplace, itu yang seperti apa kira-kira? Yang nggak toksik, Kak. Oke. Oke, Faza ya barusan. Yang nggak toksik itu Ya. yang gimana tuh? Bisa dielaborasikan? Oke. Kalau menurut saya toksik di sini tuh punya teman kerja yang nggak kooperatif, terus atasan yang suka nge-push, itu udah toksik sih menurut saya, Kak. Oke. Berarti lebih ke atasan dan juga peer timnya ya? Iya. Seberapa suportif gitu ya. Oke, thank you Faza. Yang lain apakah ada yang memiliki pandangan kira-kira ideal workplace itu seperti apa yang di pandangan kalian gitu ya? Kan beberapa mungkin ada yang udah magang belum ya? Harusnya beberapa ada ya. Jadi mungkin bisa merefleksikan. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Siapa nih? Coba saya ingin tahu, ada yang mau volunteer, raise hand dulu. Oke, saya ingin tahu pendapatnya dari Yasmin Kurota ini. Halo Yasmin, apakah ada di sini? Ada, Kak. Oke, gimana tuh kalau pendapat kamu? Mungkin pertanyaannya saya ulang lagi ya. Gimana tempat ideal untuk bekerja menurut kamu dan kenapa memiliki tempat ideal atau memiliki environment yang ideal itu penting untuk diri kamu deh sebagai employee katakan. Menurut saya tempat kerja yang ideal itu bisa dari culture kerjanya yang baik dan ya culture kerjanya sih Kak, culture lingkungan yang baik. Dan menurut saya itu penting karena akan mempengaruhi kinerja para stafnya sebagai pekerja hasilnya. Oke, contoh dari kultur yang kamu maksudkan itu seperti apa? Lebih detailnya. Misalnya, misalnya tuh nggak ada bullying atau atau saling menghargai antar sesama gitu Kak. Oke, berarti lebih ke respect ya antara satu tim dengan yang lainnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Yasmin. Yang tadi sudah disebutkan ada beberapa kata kunci nih yang penting ya terkait satu terkait kultur, terkait bagaimana interaksi antar employee di dalam sebuah tim dan juga terkait atasan dan teman sebaya itu kalau istilah yang populer mungkin toxic atau tidak sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ya di chat ini juga ada banyak ya. Nah, ada yang lingkungan kerja gak toksik sama yang memanusiakan manusia. Wah, menarik nih. Mikael Alfian, bisa dijelaskan nih apa yang dimaksudkan dengan memanusiakan manusia? Mungkin menarik untuk disimak juga oleh yang lain. Gimana ya? Aku kepikirannya tuh. Halo, Mikael? Benar, udah kedengaran belum Kak? Halo. Tes. Udah masuk. Ya. Oke, tidak ada ya ternyata Mikael di sini. Ya, oke. Selanjutnya juga ini disebutkan banyak ya, mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Sultan ya, menganggap pekerja itu manusia bukan alat ya.
tidak menormalisasikan hasil culture, kemudian people culture-nya baik, menghargai sesama, dan pergaulannya baik gitu ya, baik untuk urusan profesional maupun urusan interpersonal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin merangkum ya sebelum kita masuk ke memahami semua teori yang ada di dalam kuliah ini, kalau kita ingin secara praktis bagaimana membuat project team yang baik atau mengelola SDM yang baik, ya kita harus merefleksikan ke diri kita sendiri gitu ya. Jadi jadilah seorang leader yang kira-kira yang kita sebagai sosok yang kita inginkan ketika kita menjadi anggota tim gitu ya. Jadi misalkan kita ingin sebagai anggota tim itu punya culture yang baik, kemudian saling respect dan segala macam. Nah, kurang lebih hal-hal seperti itulah yang harus menjadi panduan bagi seorang project leader. Ya, jadi kita harus jadilah sosok pemimpin yang kira-kira kita idamkan sebagai anggota dulunya gitu ya. Jadi kita penting untuk berempati dan kemudian mengidentifikasi. Kita sebenarnya untuk membuild culture yang baik ya kita tidak harus tergantung ya dengan DNA, so-called DNA dari sebuah company atau apapun yang tertulis formal di dalam culture perusahaan. Namun yang lebih praktis lagi adalah coba kita refleksikan sebagai manusia. Kira-kira kalau kita mau nge-push orang untuk bekerja overtime, hustle culture lah ya yang ngetren sekarang gitu ya. Kira-kira kita mau nggak digitukan gitu ya. Nah, itu perlu untuk jadikan pertimbangan sebelum kita masuk jauh memahami psikologis dari anggota tim kita. Nah, tujuannya apa? Ini ya berkaitan dengan kenapa kita harus membuat lingkungan yang positif. Tentunya yang paling kentara, yang paling obvious itu adalah bagaimana kita membuat tim kita produktif. Tim produktif itu dapat dari mana atau datang dari mana? Tentu dari individu atau sebuah tim yang memiliki suasana kerja yang positif. Nah, kalau kita suasana kerjanya tidak positif, tentu produktivitas itu tidak akan baik gitu ya, tidak akan nyaman lah kita bekerja, turnover akan tinggi, kemudian kalau turnovernya tinggi tentu akan ada warisan pekerjaan yang knowledge gap-nya itu sangat banyak sehingga sangat merugikan baik project tim kita maupun organisasi atau perusahaan kita sendiri. Ya, jadi itu basic premis yang perlu untuk direnungkan gitu ya. Nah, sekarang kita, oh ya, silakan, Mikael, Alfian, Tes. Udah. silakan. Kok nggak kedengeran sih? Ya, udah resen atau mau menjelaskan yang tadi tuh, memanusiakan manusia, gimana tuh? Oh, nggak masuk suaranya, atau enggak? Oke, suara saya jelas di kalian? Aduh. Oh, sebentar. Oke, sorry. Bisa diulangi lagi? Coba. Tes. Ya. Audio Oh. saya berarti masalahnya. Oh. Sorry, Mikael. Tapi suara saya masuk kan ya dari tadi? Masuk, Kak, masuk. Oke, silakan Mikael penjelasannya. Saya ingin dengar, dia mungkin yang lain udah dengar gitu ya. Oh, Apa yang dimaksud penjelasan. dengan sorry, gimana tuh? Oke, jadi tadi tuh kepikirannya kayak lebih ke dari sisi project manajernya sih, Kak. Jadi kan dia sebagai pemimpin tuh harus bisa menghargai anak-anak buahnya gitu yang dia pimpin itu. Dia, misalnya kalau si anak buahnya ini lagi ada masalah ya selain di masalah kantor gitu, misalnya di rumahnya lagi ada masalah apa atau orang tuanya sakit, itu project manager harus pengertian gitu. Dia yaudah gitu dibolehin pulang buat keluarganya dulu gitu, kayak gitu. Jadi nggak terlalu
maksa dia buat kerja terus gitu, Pak. Oke, thank you, Mikael. Ya, itu cukup penting juga ya. Sebenarnya mungkin beberapa dari kalian baru akan relevan dengan yang kita bicarakan hari ini ketika beberapa tahun bekerja. Tapi akan lebih baik jika perasaan untuk berempati, kemudian bekerja secukupnya gitu ya. Ya bekerja secukupnya saja kalau menurut saya. Harus kita memanusiakan manusia termasuk diri kita sendiri gitu ya. Sehingga ketika kita menjadi leader nanti kita tidak menjadi leader yang nge-push ya, karena after all employee, karyawan itu dia adalah manusia ya, bukan robot ya, pasti punya limit, pasti punya masalah, dan seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya sebagai PM kita harus jadi leader yang melayani atau servant leader. Jadi harus benar-benar paham apa yang menjadi masalah, dan ketika kita bisa memotivasi dengan baik dan kita membuat lingkungan kerja yang kondusif, achievement terkait dengan produktivitas itu akan jalan dengan sendirinya. Oke, diskusi yang cukup menarik ya. Kita coba lihat nih apa yang dikatakan oleh textbook terkait dengan topik ini. Nah, sebenarnya kurang lebih sama gitu ya pada prinsipnya. Kenapa human resource management itu penting? Ya karena aset utama kalau kita bicara soal IT project itu ada di people-nya saat ini ya. Ya walaupun sekarang ada AI untuk programming dan segala macam, tentu kapabilitasnya masih sangat terbatas. Tetap yang menjadi kunci utama adalah people-nya ya. Bagaimana kita mengelola manusianya. Nah, dengan demikian ya kita harus memahami kira-kira karakteristik individunya seperti apa dan approach yang optimal kurang lebih seperti apa. Mungkin tidak semua tips atau teori yang kita pelajari di kelas ini bisa langsung straightforward sesuai ya dengan yang ada di kehidupan nyata. Nyatanya mungkin tidak akan semudah itu gitu ya. Mungkin kita sudah belajar cara konflik manajemen ya, in fact ketika praktik di lapangan ya kita tidak hanya cukup dengan mengetahui teori itu, perlu kita praktikkan juga gitu ya. Namun sekali lagi teori ini akan cukup membantu memberikan kita pandangan kira-kira harus seperti apa kita berperilaku. Ya, dan people itu adalah aset yang paling penting, dan kalau konteksnya IT tentu saja memang menjadi industri yang sangat emerging gitu ya. Jadi kalau kita bicara tahun 90-an mungkin orang akan bicara SDM terkait pertambangan, oil and gas ya. Di dekade sekarang ya tentu saja kalau bicara talent yang paling banyak dibutuhkan tentu adalah IT, dan kebutuhan talent IT yang banyak tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik juga. Ya, jadi kalau misalkan implikasinya ya, jadi kalau misalkan kita mengelola dengan baik ya human resource management ya, kita harus memperhatikan beberapa aspek ya, mulai dari benefits, work hours, insentif, dan bagaimana kita melakukan pencarian future workers gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau di bidang IT, kalau yang saya tahu gitu ya, kalau di Indonesia sendiri ini masih defisit yang namanya talenta digital gitu ya. Jadi akan menjadi sangat menantang juga bagi seorang pemilik company, mungkin sebagian dari kalian akan menjadi entrepreneur, mencari talent di bidang IT ini akan menjadi salah satu tantangan juga. Nah, bagaimana kita meng-attract talent-talent bagus itu? Tentunya dengan kita mendefinisikan atau mengikuti beberapa best practice yang akan kita bahas. Contoh environment yang sehat itu seperti apa nanti kita akan lihat. Jadi ini beberapa isu ya yang perlu di-address, baik kita sebagai top level leader atau sebagai entrepreneur ya, mungkin ada yang ingin buat startup langsung gitu ya. Setelah lulus, beberapa isu ini akan menjadi isu paling umum.
Nah, bagaimana proses di dalam human resource management? Nah, ini ada setidaknya 4 proses. Nah, dari kita kondisi zero ya, kita bekerja sendiri sebagai sebuah project team, misalkan kita sebagai leader tidak punya siapa-siapa hingga kita akhirnya nanti mengeksekusi proyeknya. Itu ada 4 tahap kurang lebih yang perlu kita lalui. Ya, yang pertama adalah planning ya, kita mengidentifikasi kira-kira kita butuh apa, kemudian requirement-nya seperti apa, nanti alur reporting-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita punya planning nih, kira-kira kebutuhan kita seperti apa, barulah kita mengeksekusi atau meng-acquire project team kita. Nah, ini mungkin kalau di internal kita sebagai internal perusahaan gitu ya, ini mungkin akan jauh lebih mudah daripada kita tarik perspektifnya sebagai HR, sebagai divisi HR di dalam sebuah organisasi. Tentu meng-acquire tim itu akan menjadi tantangan yang cukup kompleks. Nah, dan mungkin kita tidak akan bahas ke situ ya, kita limit saja HR management ini ke lingkup suatu project team saja gitu ya, agar lebih fokus. Nah, setelah kita dapat nih project team yang kita mau, nah barulah kita mendevelop project team. Dalam artian kita mencoba nih, kan setiap individu itu adalah orang-orang yang berbeda ya. Jadi kita di tahap developing project team ini kita mencoba menyatukan mereka dan memastikan mereka satu visi ya untuk mengerjakan suatu project. Ya, jadi nanti kita akan review kembali beberapa fase di dalam sebuah tim yang sudah dipelajari di dalam mata kuliah PPM ya kalau anak SI biasanya. Oke, yang terakhir adalah memanage project team. Ini mulai dari kita memantau performance, memberikan motivasi, kemudian meresolve issue dan meresolve konflik ya. Ini beberapa hal yang justru mungkin yang paling cukup dinamis ya fase yang keempat ini ya. Kalau planning, acquiring ini juga vital ya, namun kalau di planning tentu saja tools-nya lebih straightforward, lebih hard skill ya. Kalau di managing the project team lebih ke skill yang sifatnya lebih soft. Ya, ini adalah proses dan output-nya ya. Jadi proses planning, output-nya human resource plan, dan sebagainya. Nah, ini bisa dinalar juga ya sebenarnya. Yang paling banyak mungkin developernya di outputnya di monitoring and controlling ya, mulai dari update project management plan dan segala macam. Oke, ini adalah beberapa area yang penting untuk kita perhatikan dalam memanage people gitu ya. Yang paling pertama dan yang menurut saya paling utama adalah terkait dengan motivation theories. Ini beberapa aspek yang perlu kita pahami. Nah, kenapa ini penting? Karena seseorang bekerja tentu pasti didasari oleh motivasi. Melakukan apapun di dalam hidup kita pasti didorong oleh motivasi. Sesederhana kalian datang ke kelas ini gitu ya. Mungkin pasti tidak akan ada kehadiran kalian di kelas ini kalau tidak ada motivasi. Entah itu motivasinya memang motivasi mencari ilmu atau memenuhi administrasi agar tidak dinotis oleh sekre, yaitu apapun motivasinya tentu kita pasti punya lah gitu ya untuk melakukan apapun di dalam hidup kita. Sama dengan konteks kita di dunia project gitu ya. Orang tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan melakukan task tertentu tanpa adanya motivasi. Dan motivasi tiap orang ini kan berbeda-beda. Nah, sehingga akan menjadi penting untuk kita mengetahui kira-kira tipe-tipe motivasi apa saja, dan kemudian bagaimana cara kita approach-nya ya untuk masing-masing jenis motivasi. Sebentar. Oke.
Nah, yang kedua adalah influence dan power. Nah, selain kita memperhatikan motivasi, kita harus memperhatikan bagaimana kita mengelola influence dan power kita, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperhatikan efektivitas kerja dari tim kita. Ya, ini cukup umum kita ketahui. Motivasi paling umum dibagi menjadi dua ya. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Ini secara definisi seperti ini. Kalau intrinsik, motivasi dari dalam umumnya lebih kuat dan lebih punya inisiatif ya. Biasanya kalau orang yang intrinsic motivation, kalau yang extrinsic motivation ini yang motivasinya atau pendorongnya itu dari luar, dan biasanya dia melakukan sesuatu itu karena ada reward-nya. Nah, kalau atau menghindari hukuman gitu ya, itu yang orangnya ekstrinsik gitu ya. Kalau di tempat kerja kan ada yang memang cukup passionate ya dengan pekerjaan dia, ada yang cuma ya udah yang penting saya dapat gaji bulanan gitu ya, dan ya itu tidak masalah gitu ya. Kita tidak perlu untuk mengkonvert semua orang menjadi orang yang intrinsik gitu ya, walaupun kita bisa menumbuhkan ya, tapi tidak harus kita paksakan ya. Nah, caranya mungkin ini ya, kalau yang orang intrinsik ya kita manfaatkan untuk memberikan sesuatu yang challenging. Kita optimize di aktualisasi diri mereka, sementara yang orang ekstrinsik ya kita kalau ingin encourage mereka ya pakai reward gitu ya. Itu yang paling sederhana jenis motivasi. Nah, ini juga kalau kita bicara motivasi, itu bicara juga dengan kebutuhan gitu ya. Jadi tiap orang perlu kita pahami nih, dia ada di level mana kalau berdasarkan hierarchy of needs-nya. Apakah dia masih di psychological, artinya dia sesuatu yang material, yang lebih material gitu ya, misalkan makanan, atau ya ini terkait dengan aspek-aspek materi gitulah ya. Apakah seseorang itu sudah di level mencari safety, dalam hal ini mungkin keamanan statusnya dia, atau ada orang yang dia memang kebutuhannya adalah acceptance gitu ya, mencari recognition atau association di dalam sebuah tim atau grup. Ya, association sih. Kalau recognition ini lebih ke esteem sebenarnya, mencari prestis, mencari status. Bedanya mungkin kalau sosial ya dia mungkin ingin dianggap gitu ya. Mungkin ingin dianggap dulu, belong to certain group. Kalau di esteem ya lebih ke dia ingin lebih dikenal, lebih ingin agak cukup butuh kepuasan pribadi gitu ya, untuk diakui dan merasa menonjol gitu ya. Nah, sementara di needs paling atas, dia adalah orang yang memang bekerja untuk self actualization. Jadi memang dia bekerja karena mencintai pekerjaannya dan mencintai bidang yang dia kerjakan, sehingga untuk memotivasi orang yang kebutuhannya self actualization ya kita kasih bukan insentif, reward-nya itu juga penting ya, tapi yang akan lebih memicu dia untuk bekerja lebih baik adalah dengan memberikan challenge ya. Nah, kebanyakan kalau orang sudah di level ini, dia biasanya resign bukan karena gajinya kurang gede, tapi challenge-nya sudah tidak ada. Ya, jadi kita perlu untuk memahami teori ini juga sudah dibahas sebenarnya di mata kuliah PPSI ya, di semester 2 kalau saya tidak salah, dan silakan nanti direfleksikan ya, bagaimana tingkatan needs ini mempengaruhi motivasi orang. Dan ini sudah ada semacam panduan ya, kira-kira di level ini kita bisa memicu mereka atau memotivasi mereka dengan apa gitu ya. Ya tentunya kita tidak semerta-merta bisa praktis mengkategorikan seseorang itu levelnya berapa gitu ya. Kita tidak bisa mengukur secara exact, tapi kita setidaknya bisa menerka-nerka approach yang optimal. Ya, kalau di Herzberg ini juga ada dua tipe ya. Orang bekerja itu karena motivational factors, ada yang karena hygiene factors ya. Kalau yang motivational factors ya misalkan achievement, recognition,
pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab yang lebih, dan growth gitu ya. Nah, mungkin untuk orang-orang di fase awal bekerja mungkin ada yang dia sudah sebagai orang yang mencari growth, ada yang memang mencari salaries, dan keduanya tidak salah gitu ya. Kita mau jadi apapun itu tidak masalah gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami kalau kita sudah sebagai seorang leader ya, kita harus memahami bahwa ada dua jenis orang ya, setidaknya menurut Herzberg Motivational and Hygiene Factors Theory gitu ya. Nah, ini kita belum memformulasikan nih kira-kira kalau di tempat kerja kita mendingan menawarkan larger salaries atau growth atau advancement atau apa gitu ya. Itu nanti kita juga akan bahas gitu ya. Ya, ini juga sebenarnya teorinya mirip-mirip ya. Ada yang kalau di excellence ini dia membagi menjadi 3 ya, ada yang butuh terhadap achievement, ini mungkin agak mirip dengan yang self-actualization gitu ya. Kalau yang affiliation ini yang cukup mirip dengan yang self-esteem atau yang social needs. Ada yang juga yang dia butuh power gitu ya. Dan ini perlu untuk di-acknowledge juga adanya jenis-jenis orang seperti ini. Nah, mungkin kalau tadi yang sering dituliskan, yang sudah dituliskan dan kita diskusikan di awal, kira-kira mungkin saya bisa menerka-nerka ya bahwa sebenarnya apa ya, kalau di dalam pasar kerja sekarang mungkin anak muda lebih condong mencari yang dia secara sosial itu fulfilling gitu ya. Jadi kerja juga enjoy dan secara hubungan di luar pekerjaan itu juga enjoy. Ada teori X dan Y, X dan Y. Ini juga mengkategorikan ya dua tipe employee. Jadi kalau teori X kita berarti mengasumsikan bahwa pekerja kita atau anggota tim kita itu bekerja lebih ke faktor ekstrinsik gitu ya. Jadi hanya dia sebenarnya tidak benar-benar mencintai pekerjaannya, tapi dia hanya ini sih bukan terpaksa juga ya, tapi lebih ke memang motivasinya ekstrinsik, hanya ingin mendapatkan reward dan avoid punishment. Nah, kalau yang teori Y itu mengasumsikan bahwa setiap individu itu bekerja memang menikmati apa yang dia kerjakan, sehingga yang perlu di-push di sini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan self-esteem-nya dan self-actualization-nya. Nah, sementara kalau yang teori X, ya memang kita mengasumsikan orang memang nggak suka pekerjaannya sehingga dia tidak perform, sehingga kita perlu menggunakan berbagai jenis kontrol, ya, menggunakan power sebagai leader gitu ya. Ya, soalnya kalau kita tidak bedakan seperti ini, kalau di teori X orang-orang yang ada di kategori X ini kita biarkan, ya tentu dia tidak akan memenuhi objektifnya gitu ya. Ya, namun tentu dalam kita menyampaikan instruksi, kemudian kita memberikan kontrol harus dengan komunikasi yang baik gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah organisasi atau ingin mempromot sebuah working culture di sebuah perusahaan, kurang lebih kalau menurut Tamhain dan Wilmans, ini ada 9 hal yang bisa kita tawarkan sebagai ya value ya untuk mereka mungkin ya, untuk tim project kita. Ini bisa kita kita kelola authority-nya, maksudnya seberapa kita mau untuk memberikan legitimasi hierarki, kemudian assignment pekerjaannya seperti apa, budget yang disediakan untuk mengembangkan sebuah proyek atau produk itu seberapa besar, seberapa tingkat promosi itu dimudahkan, kemudian tentu money seberapa besar salary-nya, kemudian penaltinya seperti apa, challenge seperti apa, kemudian expertise seberapa si seorang PM atau lead ya itu bisa cukup useful
untuk meresolve sebuah masalah di dalam sebuah project, dan yang terakhir adalah friendship ya, terkait bagaimana sebuah company atau sebuah tim itu membangun hubungan personal ya yang ramah, yang beyond atau yang di luar dari urusan pekerjaan. Kurang lebih 9 hal ini ya. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan untuk setidaknya meng-attract calon employee atau talent kita. Ya kalau kita biasanya, kalau kalian ikut forum anonim gitu ya, forum kan ada tuh forum anonim para employee, saya juga baca-baca. Umumnya mereka yang dicari atau yang ditanyakan ketika mau switch perusahaan atau mau resign itu adalah working environment-nya yang terdiri dari salary-nya berapa, kemudian apakah lead-nya itu useful atau tidak, kemudian kultur hubungan personalnya seperti apa, apakah cukup dekat atau sangat profesional, itu biasanya yang ditanyakan oleh calon employee. Nah, terutama mungkin yang cukup, kalau saya ngobrol ya sama teman-teman saya yang kerja di industri, salah satu yang cukup krusial adalah expertise ya. Jadi seorang PM memang idealnya adalah orang yang cukup pintar dan cukup useful ya. Sehingga ketika tim member kita ada masalah, kita bisa resolve. Akan menjadi satu turn off yang cukup tinggi, big turn off gitu kalau misalkan sebagai PM ada masalah, atau kita sebagai lead ya, kalau kita di engineering ada suatu masalah di tim kita dan kita tidak bisa meresolve. Nah, itu akan menjadi nilai minus tersendiri. Nah, kalau misalkan ini dari ke-9 hal ini, di sini dikatakan bahwa proyek atau tim yang most likely akan sukses itu ketika project manager itu meng-attract mereka atau meng-influence mereka dengan memberi expertise, dia cukup helpful, dan work yang challenging ya. Challenging bukan berarti harus ditumpuk dan mereka kerja overtime ya, tapi cukup inilah ya, cukup menantang sehingga mereka tidak bosan gitu ya. Tapi tidak berlebihan juga sehingga mereka burn out, cukup mencari titik kesetimbangan saja. Dan project itu atau tim itu more likely akan fail ketika seorang PM-nya itu terlalu bergantung pada pemberian uang, pemberian hukuman, dan aspek-aspek seperti yang disebutkan di sini. Ya, jadi kalau misalkan sebuah company ya, kalau kita perlebar skopnya, ya kalau yang ditawarkan hanya sekedar uang, sebenarnya itu bukan hal yang menarik ya, karena employee hari ini yang dicari tentu saja uang yang pertama, yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Nah, bagaimana cara dia tumbuh? Tentunya dengan adanya expertise atau lead yang helpful, yang mendukung growth dia, dan adanya work challenge. Nah, kalau kita sebagai PM hanya mengandalkan uang, hukuman, dan kekuasaan kita gitu, itu tentu akan kurang baik ya, tentu saja. Walaupun ini juga penting untuk exist di dalam sebuah project team. Nah, kita sudah bicara soal motivasi, yang selanjutnya perlu kita pahami adalah beberapa jenis power gitu ya. Jadi sebagai leader tentu kita punya power, atau kalau secara formal definisinya adalah kemampuan untuk kita menginfluence behavior orang ya, untuk melakukan hal tertentu. Ya, jadi terutama ketika dia ini ya sebenarnya tidak mau melakukannya gitu ya. Nah, power ini bentuknya seperti apa? Nah, kita harus menyesuaikan kira-kira dari ke-5 jenis power ini mana yang perlu kita untuk prioritaskan ya, approach kita dalam memimpin. Ada memang yang tipe pimpinan yang powernya dia menggunakan yang koersif, yang pakai hukuman ya. Biasanya kalau di organisasi yang strict seperti militer gitu ya, mungkin ini cukup efektif gitu ya kalau kita menggunakan coercive power. Nah, ada yang kita menunjukkan power itu dengan melakukan legitimasi,
Jadi kalau kita mengandalkan posisi kita, ya, posisi kita sebagai leader itu yang dijadikan bahan utama untuk showing power. Nah, ada juga yang menunjukkan powernya bukan dengan menonjolkan posisi atau memberikan hukuman, tapi justru power dia promosikan melalui personal knowledge yang dia berikan ketika ada sebuah masalah. Tentu ketika kita bisa menjadi seorang expert yang memberikan expertise-nya di waktu yang tepat, kita memiliki bargaining power yang lebih di antara tim kita. Kita akan menjadi lebih di respect gitu ya. Ada juga yang mempromosikan power-nya atau menginfluence orang itu dengan reward, ada juga yang menggunakan referen atau personal karisma gitu ya. Nah, tipe power mana yang harus dilakukan di sini sebenarnya kontekstual gitu ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau seperti di militer gitu ya, menggunakan coercive power itu cocok gitu ya, karena memang bentukannya SDM-nya memang memang pasti menerima gitu ya. Approach seperti itu memang sejak di pendidikan sudah terbiasa untuk menerima konsekuensi hukuman dari kesalahan yang dia buat. Namun tentu saja coercive power tidak akan cocok kalau misalkan karakteristik orangnya memang tidak terlalu suka dengan hukuman. Jadi buat semuanya proporsional saja, power mana yang akan digunakan. Ya, dan untuk meningkatkan efektivitas di dalam sebuah proyek, ya ini ada beberapa tips ya yang sebenarnya cukup common sense ya sebenarnya. Jadi sebagai PM kita harus proaktif melakukan antisipasi dan planning secara berkala ya. Kalau ada perubahan ya kita harus proaktif sebagai PM, dan kita harus punya misi, begin with an end in mind gitu ya. Jadi kalau kita mendrive sebuah proyek sebagai PM, ya kita harus memiliki misi yang jelas ya. Sehingga ini yang bisa kita, dalam tanda kutip, kita jual ke employee kita, sehingga mereka bisa berada at the same page gitu ya, bisa merasakan misi yang sama dan bekerja bersama-sama untuk itu. Dan seorang PM juga perlu untuk tahu prioritas, cara prioritisasi, kemudian think win-win, atau ya kita harus punya winner mentality ya. Jadi jangan terlalu pesimis juga, harus mempromot optimisme di dalam sebuah tim. Kemudian ini sih yang mudah kita ucapkan, namun mungkin tidak terlalu mudah untuk kita implementasikan ya. Jadi sebelum kita ingin dimengerti, lebih baik kita sebagai PM harus memahami employee atau tim kita dulu ya. Intinya kita berempati dulu ya. Jadi untuk kita dapat didengarkan, kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan aktif. Dan begitu juga untuk agar kita bisa dipahami instruksi kita, ya kita harus juga bisa memahami tim kita. Kemudian kita perlu mempromosikan sinergitas, kita harus bersinergi, bekerja sama, dan yang tidak kalah penting, ini juga sering dilakukan ya kalau di startup atau di company apapun, pasti ada waktu untuk kita relax ya, untuk kita biasanya kita melakukan aktivitas outdoor atau melakukan staycation. Yang penting kita spending time yang tidak berhubungan dengan pekerjaan untuk merefresh pikiran dari masing-masing timnya, sehingga memiliki energi baru ya untuk dapat bekerja kembali. Ya, kurang lebih ini ya beberapa kunci untuk membuat tim yang efektif. Ya, tentu ini sebenarnya cukup klise ya, namun memang praktiknya juga tidak selalu mudah gitu ya, dan memang harus dilatih bagaimana kita menjadi empathic listeners gitu ya. Jadi kita mendengarkan tidak hanya masuk kanan keluar kiri, tapi mencoba memahami apa yang dia sampaikan ya, dan berempati ya. Nah, kita juga perlu untuk membuat harmoni, kemudian kita bisa shooting atau memberikan kenyamanan lah ya dalam berkomunikasi di tim kita, sehingga kita dapat benar-benar mendapatkan insight dari mereka. Kalau misalkan ada permasalahan, kita menjadi empathic listener.
Ya. Dan ini juga penting ya kalau kita sebagai IT profesional, apalagi anak SI gitu ya, kemampuan untuk mendengarkan secara empatik ini sangat penting agar kita nanti bisa berhubungan dengan banyak stakeholder yang bermacam-macam. Jadi akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk bisa menjadi orang yang empatik maksud saya, dan memiliki apa ya, tidak judgmental seperti itu ya, sehingga kita bisa cukup objektif dan menjalin hubungan dengan stakeholder itu dengan lebih baik. Oke, sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Mikael ya. Iya. Oke. Ini tadi kan kayak banyak apa ya? Itu mirip sama fungsinya HRD gitu, Kak. Oke. Itu jadi kalau ada project manager gini fungsinya HRD gimana, Kak? Agak kepake. Oke. Ya, pertanyaan bagus tuh. Nah, jadi kalau HRD dan seorang PM, kenapa PM belajar ini? Itu masalah scope saja sebenarnya, Mikael. Kalau HRD, dia sebenarnya keseluruhan organisasi. Jadi dia yang menetapkan DNA-nya. Kalau kita lihat di company kan pasti punya our DNA, gini-gini, culture-nya seperti apa, dan sesuatu yang sifatnya lebih umum, HRD gitu ya. Termasuk detail untuk insentif, yaitu tentu HRD gitu yang menjadi pengelola. Nah, project manager di sini fungsinya adalah mencoba merealisasikan apa yang sudah ditetapkan di HRD atau bahkan membuatnya lebih baik gitu ya. Jadi misalkan sebuah company itu sudah punya culture, oh kita harus apresiatif, harus ABCD. Nah, kalau project manager tidak memiliki kemampuan untuk mengelola SDM, DNA atau culture yang di-state oleh HR ini ya hanya sebuah jargon gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Jadi bukan saling menegasikan, tapi dalam pandangan saya, PM yang paham HR ini itu akan membantu kita merealisasikan kultur-kultur yang sudah ditetapkan oleh HRD. Nah, tentu saja kita bisa menjadi intermediary ya antara employee dan HRD kalau misalkan memang ada sesuatu yang diperlukan seperti mungkin naik promosi, tentu kan kita menjadi jembatan juga. Nah, jadi seperti itu perannya. Jadi kalau HRD lebih ke umum, mendefinisikan semua values-nya dan mengurusi hal teknis seperti cuti, kemudian insentif gaji, penggajian. Nah, itu HRD, sementara kalau di PM, fokusnya ya di timnya dia. Jadi, untuk merealisasikan kultur atau aturan-aturan atau DNA dari perusahaan yang didefinisikan oleh HRD tersebut. Gitu, Mikael. Gimana menurut kamu? Oh iya, Mbak. Oke. Thank you, Kak. Oke, ya. Oke ya, jadi mungkin nggak apa-apa ya, dalam kita belajar sesuatu harus kita keep wondering, ini fungsinya apa gitu ya. Kalau memang dirasa tidak memiliki relevansi ya harus tetap ini dikritisi gitu ya. Ya, agar apa yang kalian pelajari itu benar-benar berguna untuk kalian. Oke, ya. Itu sejauh ini itu ya terkait dengan managing HR. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih teknis terkait dengan human resource plan. Nah, ini sebenarnya cukup common sense ya. Kalau kita terbiasa di iklim organisasi, sebenarnya kita sudah menjalankan semuanya gitu ya. Kalau misalkan kita mau di BEM atau di PM, tentu di awal-awal ya kita sebelum kita open recruitment ya kita tentukan dulu ya kira-kira organisasi ini butuh divisi apa aja, kemudian staffnya apa saja, kemudian nanti apa responsibility-nya apa saja. Nah, itu cukup common dan itulah yang dilakukan di dalam proses mendevelop human resource plan di pertama kali gitu ya. Ya, tentu kita mungkin kalau di proyek kecil kita tidak sampai segininya ya. Kalau misalkan kita sebagai lead mungkin ya, yang VP mungkin kita akan
perlu untuk membuat organizational chart seperti ini. Ya, ini tidak harus seperti ini sih. Intinya kalau di dalam melakukan planning, mendevelop sebuah tim, ya kita harus jelas strukturnya seperti apa, kemudian job description-nya lah itu seperti apa gitu ya, kira-kira apa saja mereka perlu lakukan dan output-nya itu apa saja. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya responsibility assignment matrix ya. Ini matrik yang menggabungkan ya. Sebelumnya kita punya WBS yang mendefinisikan pekerjaan. Nah, kita bisa memetakan itu dengan unit-unit kerja yang ada di dalam tim kita. Nah, misalkan ada kegiatan planning ya kita tentukan nih mana yang dia jadi penanggung jawabnya, mana yang dia menjadi pelaksananya. Jadi kalau kita menggunakan responsibility assignment matrix, kita fokus pada 2 tipe peran saja. Jadi siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menjadi eksekutornya gitu ya. Kalau di mungkin kalau di konteksnya kita di BEM misalkan gitu ya, mungkin ada suatu program kerja terkait dengan minat bakat ya, berarti ada yang menjadi responsible-nya, berarti kepala departemennya, dan yang performing-nya berarti si anggotanya. Simpelnya seperti itu. Intinya di kolomnya ini kita bisa masukkan referensi nomor WBS-nya, nomor aktivitasnya, dan masing-masing row kita isi dengan masing-masing peran ya, atau resource yang ada di dalam tim kita. Nah, kita bisa juga menggunakan RACI chart ya. RACI chart kalau tadi ada yang responsible dan performing saja. Nah, di sini ada yang lebih banyak lagi ya kategorinya. Ada yang responsibility, ada yang accountability, ada yang fungsinya sebagai konsultan gitu ya, ada yang dia fungsinya adalah sebagai pihak yang kita cukup informasikan saja. Ya. Misalkan seperti apa ya, misalkan direksi gitu ya. Nah, di dalam sebuah proyek ya mungkin kita tidak perlu menjadikan dia sebagai yang responsibel ya, cukup menjadi pihak yang inform saja gitu ya di dalam sebuah pekerjaan. Nah, kemudian untuk memetakan resource terhadap satuan waktu, misalkan di waktu-waktu tertentu itu butuh resource apa saja, kita bisa gunakan resource histogram. Ini contohnya yang bisa kita lihat ya, ini biasanya kalau kita lihat dari sini, mungkin sepertinya ini adalah pengembangan yang sifatnya waterfall gitu ya, jadi di awal memang tidak banyak development, tidak banyak programmers yang dibutuhkan resource-nya. Nah, di hari-hari berikutnya, di bulan berikutnya, ketika sudah fase implementasi, lebih banyak programmernya. Nah, kalau di Agile ya kita tinggal sesuaikan ya, dan umumnya memang relatif lebih berimbang ya resource yang dibutuhkan antara satu role dengan role yang lain gitu ya, tergantung dari kompleksitas dan timeline proyeknya. Ya, jadi ini beberapa tools ya untuk melakukan perencanaan, mulai dari mendefinisikan kita butuh apa aja, work definition-nya apa, memetakan kita punya resource terhadap pekerjaan, dan memetakan resource per satuan waktu. Bisa kita buat per bulan, per beberapa minggu, tergantung kebutuhan kita. Ya, ini mungkin akan lebih relevan kalau kita sebagai HR ya, untuk acquiring project team. Mungkin masalah isu terkait dengan meng-acquire qualified people itu menjadi tanggung jawab HR, mungkin kalau di startup atau di organisasi atau di enterprise yang sudah matang. Nah, dan di sini memang walaupun demikian kita juga tetap perlu ini ya, perlu terlibat lah ya. Biasanya kalau kita acquire project team yang menginterview juga si PM atau si user-usernya juga gitu ya. Jadi perlu juga kita untuk memperhatikan bagaimana cara kita meng-hire project team kita. Ya, jadi memang perlu untuk kita buat staffing plans-nya dan hiring procedure-nya. Nah, jadi harus kita buat mekanisme yang dapat membuat proses rekrutmen kita
itu berjalan dengan baik dan retention rate-nya bisa terkontrol. Apa itu retention rate? Ya, simply seberapa besar kira-kira seorang tim kita itu bertahan di company kita gitu ya. Karena kalau di organisasi hari-hari ini memang apalagi anak Fasilkom itu terkenal butuh loncat mungkin ya, dan itu menjadi suatu isu yang perlu untuk diperhatikan gitu ya. Oke. Ya, ini ada resource loading. Ya, jadi kita dalam melakukan alokasi kita perlu sesuaikan nih, jangan sampai resource yang kita punya itu melebihi dari yang kita butuhkan. Nah, itu kita bisa gunakan resource loading juga gitu ya. Nah, kira-kira ini bisa kita buat per bulan gitu ya, atau per satuan waktu juga. Misalkan di minggu kesekian kita butuh resource berapa, ya kita harus membuat apa ya, seimbang lah alokasi antara kebutuhan dan juga tim yang tersedia untuk bekerja. Nah, ini kita bisa memastikan pekerjaan terdistribusi dengan rata dengan menggunakan resource leveling gitu ya. Jadi resource leveling kita memanfaatkan, kemarin kan mungkin sudah belajar AOA network dan juga free slack, total float, dan segala macam. Nah, itu penundaan hari proyek itulah sebenarnya berhubungan dengan kita memanage resource gitu. Nah, mungkin untuk menghindari hustle culture atau overwork yang tidak wajar, ini adalah tools yang perlu untuk kita pahami gitu ya. Nah, kira-kira kita harus memetakan ya, di kegiatan ini kita butuh berapa orang, apakah over allocated atau malah kurang orangnya. Nah, kita harus melihat kira-kira jadwal ini bisa kita tunda nggak. Nah, kalau bisa kita tunda, resource-nya itu bisa kita lebih distribusikan secara merata gitu ya. Nah, ini misalkan kalau nggak ilustrasinya ya, ini ada sebuah AOA network. Jadi misalkan di sini adalah simulasi alokasi resource ketika dia tidak ada penundaan, tidak digunakan Slack-nya. Nah, ini ilustrasi ketika Slack-nya digunakan ya. Sehingga tidak ada satu hari yang dia full over allocated, tidak ada hari yang dia under allocated gitu ya. Jadi tidak ada yang terlalu gabut, tidak ada yang terlalu overwork. Jadi itu pentingnya kita menghitung Slack dan menyesuaikan dengan resource leveling kita. Manfaatnya tentu saja ini ya, lebih paling utama adalah mengimprove moral atau apa ya, bukan motivasi sih, tapi lebih ke menjaga mood dari tim kita agar tetap baik gitu ya. Karena orang yang kalau ada yang terlalu nganggur itu juga tidak nyaman, terlalu bekerja overtime itu juga tidak nyaman gitu ya. Dan ini juga bisa kita jadikan acuan gitu ya, resource leveling ini sebagai decision apakah kita mau outsource, menambah tim, atau melakukan kebijakan HR lainnya. Oke, dan untuk sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini saya cek dulu. Oke. Ya, memang cukup banyak ya materi kita hari ini, tapi nggak apa-apa, diserap sedikit-sedikit saja. Nanti saya selalu share ya, recordingnya ada di linknya di atas ya kalau di skill. Ya, ini selanjutnya terkait dengan developing project team ya. Ini juga fase yang sudah umum dipelajari di prinsip-prinsip manajemen, bahwasanya setiap tim itu setidaknya mengalami 5 fase gitu ya. Fase forming, jadi tim members baru dibentuk, kemudian karena masing-masing orang itu berbeda, tentunya kita masih belum bersepakat workflow-nya seperti apa, itu biasanya kita masuk ke storming. Ya, jadi workflow kita biasanya masih belum rapi, itu kita masuk ke storming.
Dan ketika kita sudah cukup bersepakat, ya, storming itu berubah fasenya menjadi norming, dan setelah kita norming tentu akan lebih masuk ke performing gitu ya. Jadi fokusnya tidak lagi berfokus pada workflow-nya gimana, tapi fokus pada outcome dari pekerjaan kita itu tercapai atau tidak gitu ya. Dan biasanya kalau di suatu project karena dia sifatnya temporary ada fase adjourning gitu ya. Biasanya pembubaran tim setelah sukses execute proyeknya. Nah, kalau di product team, karena dia iteratif ya, mungkin perlu kita pastikan dia konsisten ada di tahap performing gitu ya. Jadi memang tidak terlalu banyak konflik atau ketidaksetujuan terkait workflow seperti di fase storming, tapi lebih fokus pada outcome pekerjaan. Nah, selain memahami tim development ya, kita perlu memberikan training juga. Nah, training ini untuk meningkatkan kapabilitas, bisa juga kita gunakan team building juga ya untuk melakukan pengakraban lah antar tim kita. Ya, ini terserah ya, mungkin ada yang percaya dengan MBTI atau tidak, tapi esensi dari kita tahu MBTI adalah sebenarnya sama ya, memahami bahwa tiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di tim kita ada yang dia memang orangnya introvert ya, kita jangan paksa approach seperti orang extrovert. Dia pasti ada ketidaknyamanan gitu ya. Nah, ada yang dia sensation over intuition ya, dia harus di-treat sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik dia. Intinya itu sebenarnya MBTI. Saya tidak akan bahas banyak terkait MBTI di sini ya. Termasuk juga ini ya, ada beberapa tipe orang ya di dalam sebuah tim, ada yang tipenya analitis, ada yang drivers, ada yang amiable, ada yang ekspresif gitu ya. Nah, kita perlu menganalisis ya, kira-kira kalau kita ini punya 4 kuadran, kira-kira employee atau tim kita itu karakteristiknya ada di kuadran mana. Sehingga kalau kita ingin memberikan tugas ya, kita lihat dulu ya, approach yang cocok itu seperti apa. Misalkan kalau di orang yang ekspresif ya, dia akan proaktif dan lebih people oriented gitu ya. Dan kita juga kalau ini juga sangat penting dalam menjaga hubungan sosial kita gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang bilang, oh saya ingin yang timnya have fun, outgoing gitu ya, itu belum tentu cocok gitu ya untuk orang-orang yang memang tidak ada di kategori ekspresif, contohnya ya seperti itu. Ini ada DISC profiles. Ya, ini juga ada tesnya ya kalau nggak salah secara online itu. Ini ada beberapa dimensi dari behavior. Ada orang yang dominance, ya biasanya orang yang cukup inisiatif gitu ya, mendominasi. Ada yang dia influence, ya, jadi seorang yang bisa mempengaruhi. Kemudian ada yang steadiness, ya, ada yang kalem. Kemudian biasanya conflict avoidance, conflict averse, dan good listeners. Ada yang compliance, yang biasanya dia memang ini ya, lebih ke kepatuhannya juga lebih baik gitu ya. Dan masing-masing sifat-sifat ini ya kita tidak perlu kontradiksikan satu sama lain ya, melainkan kita perlu untuk mengoptimalkan gitu ya. Misalkan ada orang yang dia memang dominance ya, kasih kerjaan-kerjaan yang mendukung karakteristik dia, maka dia most likely akan cukup perform untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, selain itu kita juga perlu memberi reward. Ini juga sebenarnya common sense sih. Dan walaupun common sense tetap saja sih tidak, kadang ada juga seorang PM yang dia kurang apresiatif, itu juga mungkin saja ada gitu ya. Jadi sekecil apapun pencapaian di sebuah tim, kita harus sebisa mungkin memberi
ya mini celebration lah, memberikan reward kecil sehingga merasa pekerjaannya diakui gitu ya. Jadi seorang tim member itu kalau dikasih acknowledgement atau reward seperti ini pasti akan merasa, ternyata kehadiran saya di tim ini berarti gitu ya, cukup kontributif. Oke, yang kemudian di fase terakhir adalah managing project team. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk dari performance, kemudian memberikan feedback, dan memanage konflik. Ya, jadi kalau misalkan di dalam eksekusi project, tentu saja perubahan itu seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya pasti terjadi, dan tugas dari project leader lah atau project manager lah yang bisa untuk menghandle perubahan-perubahan tersebut dan mengkomunikasikan dengan baik pada employee-nya. Oke. Ya, ini beberapa teknik dan tools yang perlu dikuasai untuk memanage sebuah tim. Yang pertama adalah observation and conversation, dalam artian project manager harus bisa memahami, ya, mengamati kira-kira kondisi moral tim saya ini seperti apa sekarang. Dan setelah itu kita bisa lakukan conversation untuk lebih memahami atau memvalidasi lagi kira-kira kondisi moralnya seperti apa. Kenapa misalkan ada penurunan performa, ya kita perlu mengobservasi dan mengajak ngobrol kira-kira bottleneck-nya ada di mana gitu ya. Nah, selain itu kita juga sebagai PM perlu untuk paham project performance appraisals, bagaimana kita menentukan appraisals untuk performa yang baik gitu ya. Kalau misalkan ada yang achieve target atau melakukan atau mencapai milestone tertentu, ya kita harus berikan reward yang pas lah ya. Kemudian kemampuan interpersonal dan konflik management. Nah, khusus untuk konflik management, kita bisa lihat masing-masing kuadran di sini ya. Jadi kalau kita ada suatu konflik di dalam tim kita, setidaknya kalau dari yang kita lihat di sini, kita harus memetakannya menjadi berdasarkan dua pertimbangan. Yang pertama adalah relationship importance, seberapa penting hubungan kita terhadap seseorang tersebut. Dalam artian seperti ini, misalkan kita konfliknya dengan bos gitu ya, ada konfliknya dengan top leader gitu ya, tentu dia adalah salah satu yang masuk ke relationship importance-nya high gitu ya. Kenapa high? Ya karena kalau misalkan kita nggak bisa resolve konflik dengan atasan, otomatis nanti support-nya akan buruk ya ke proyek kita. Jadi itu contohnya relationship importance yang high. Nah, yang kedua adalah task importance, seberapa vital task yang sedang dia kerjakan gitu ya. Ya nanti kita petakan kira-kira kombinasinya seperti apa. Kalau dia sebenarnya relationship-nya importance-nya low dan memang kerjaannya nggak penting-penting amat ya, sebenarnya ya bisa kita avoid saja sebenarnya ya. Kita diemin juga tidak masalah seharusnya gitu ya. Nah, kalau dia medium ya kita bisa berkompromi. Nah, kalau relationship importance-nya low, misalkan dia memang kurang vital ya hubungannya, bukan dengan atasan atau top manajemen yang vital, ya kita bisa bantu resolve dengan forcing gitu ya, dengan cukup win-lose approach. Itu kalau misalkan kita ingin resolve konflik untuk yang relationship importance-nya low tapi task importance-nya itu high. Jadi kita bisa force win-lose approach, yang penting ya udah kita paksa agar terresolve gitu ya. Kita harus nge-force sesuatu solusi ya. Yang penting tujuannya di sini kenapa kita pakai forcing ya, agar tasknya yang dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik tersebut setidaknya terdeliver aja gitu ya. Kita bisa pakai forcingnya. Nah, ya kita juga bisa menggunakan kompromi juga ya, tapi ini berdasarkan kuadran ini mungkin tidak terlalu optimal dan agak cukup effort gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan pada orang yang relationship importance-nya itu high, tapi dia sebenarnya task importance-nya low, ya kita bisa mencoba mengakomodasi lah ya caranya.
Kalau ada konflik ya kita mencoba mengakomodasi keinginan dia apa. Yang penting di sini kalau tadi fokusnya adalah tasnya kelar, kalau di sini fokusnya adalah hubungannya tidak menjadi berantakan. Nah, bagaimana kalau konfliknya itu melibatkan orang yang relationship-nya penting dan juga pekerjaannya juga penting. Ya udah, kita tidak bisa ngeforce ya, tidak bisa memaksakan sebuah solusi, tapi kita lebih ke berkolaborasi, problem solving. Ya memang akan ada perdebatan gitu ya. Misalkan satu individu itu punya pendapat A dan individu lainnya punya pendapat B ya. Kita perlu harus bukan mencari titik tengah ya, tapi lebih ke mencoba come up dengan solusi bersama. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi untuk menangani konflik memang yang paling common sense adalah mencoba berkompromi, tapi di situasi-situasi tertentu ada pendekatan lain yang mungkin lebih efektif secara waktu dan sebenarnya juga lebih mudah ya dengan kondisi power yang kita miliki. Ya, ini beberapa saran-saran klise lagi sebenarnya, tapi juga penting untuk dipahami adalah kalau kita memanage sebuah tim, ya harus sabar, harus baik. Kemudian dibanding kita menyalahkan orang, kita harus menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi seorang leader, mau dia PM, mau dia engineering lead, mau dia siapapun lah jabatannya gitu ya. Kalau ada sebuah problem, kita harus fokus pada penyelesaian masalah, bukan mencari siapa yang salah, gitu ya. Ya walaupun mungkin mencari siapa yang salah itu part of problem solving gitu ya, tapi setidaknya kita jangan berfokus pada itu sehingga nanti kita malah menyalahkan orang. Gitu. Dan kita perlu mengadakan meeting yang reguler, yang rutin secara efektif, dan ya kita harus seluangkan waktu ya untuk melakukan team building, kita staycation, outing segala macam, dan kalau bisa satu tim proyek itu tidak perlu terlalu banyak agar lebih mudah untuk kita mengerjakan tas-tasnya dan memanage timnya. Nah, ini adalah 5 indikasi bahwa sebuah tim itu sudah mengalami disfungsi gitu ya. Disfungsi dalam artian sudah warning nih, sudah tidak sehat timnya itu ketika absence of trust, employee sudah tidak memiliki kepercayaan, tim sudah tidak ada rasa saling percaya, kemudian takut berkonflik, ya, jadi pada diam-diaman, tapi malah lack of commitment dan tidak accountable jadinya, dan results-nya jadi setengah-setengah untuk kita mengachieve-nya, tidak terlalu perhatian pada kualitas pekerjaan atau hasil pekerjaan kita. Ini adalah indikasi ya bagaimana disfungsi terjadi di dalam sebuah tim. Ya, ini beberapa saran tambahan ya. Jadi some social activities, kita bisa saling mengenal, harus kita identifikasi stres levelnya gitu ya. Jadi memang gestur-gestur seperti ini cukup simpel ya, kita hanya menanyakan kabar itu memang gestur yang sangat simpel dan terkesan basa-basi, tapi di posisi kalian sebagai leader itu akan cukup matters kepedulian kalian sekecil apapun terhadap team member. Kemudian kita perlu mempromot pentingnya saling membantu, dan kalau misalkan ada kondisi virtual work seperti sekarang ya, semuanya serba virtual ya, kita tetap perlu untuk melakukan saran-saran yang tadi sambil kita mencoba melakukan team building secara virtual. Ya, kalau terkait resource softwarenya kita tidak akan bahas banyak ya. Jadi intinya memang ada beberapa software yang bisa kita gunakan, terutama ini secara teknis untuk merencanakan planning HR resource-nya gitu ya. Jadi mulai dari assigning resource, leveling resource, itu bisa kita gunakan software-nya.
Ya, ini mungkin yang penting untuk seorang PM cukup ini saja ya. Walaupun kalau kita bicara software HR, itu modulnya bisa sangat banyak dan sangat kompleks. Tapi sebagai seorang PM, yang menjadi penting adalah bagaimana kita meng-assign kebutuhan atau merencanakan kebutuhan tim kita. Ya, jadi kalau kita di sini yang perlu untuk digarisbawahi adalah kalau kita bicara pengelolaan SDM, yang lebih penting adalah kemampuan dari PM-nya, lebih dari kemampuan atau kapabilitas dari software. Jadi software di sini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Kita mau rencanakan pakai software sematang apa kalau kita tidak bisa memperlakukan tim kita dengan baik, tidak respect, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tetap saja tim kita tidak akan bekerja dengan optimal. Oke. Sejauh ini mungkin sampai sini dulu ya, materi kita cukup banyak hari ini, ada 54 slides yang mungkin isinya tidak semuanya straightforward practical ya, namun silakan direnungkan kembali beberapa saran-saran atau petuah-petuah dari kuliah ini yang nanti bisa menjadi acuan atau panduan untuk kalian bekerja sebagai seorang leader di sebuah project ya. Ya, sekali lagi yang paling penting dalam human resource management bukan tools-nya, bukan software-nya, tapi kemampuan kita untuk memberikan respect, menghargai, kemudian kita memperlakukan tim kita dengan baik dan mengkomunikasikan semuanya dengan baik. Termasuk beberapa konflik manajemen tadi itu bisa kita eksekusi dengan beberapa hal yang ada di sini ya. Kita walaupun ada konflik ya kita harus tetap respect, kita harus saling memahami dan mengkomunikasikan semuanya dengan baik ya, dengan hati-hati. Jangan mentang-mentang kita memiliki power yang lebih, kita menjadi seenaknya saja. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke post class quiz. Seperti biasa, menggunakan Kahoot. Ya, silakan. Oke, mungkin 4 mahasiswa lagi. Ya, 3 lagi. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akan
mulai saja. Oke, good. Kita lanjutkan. Oke. Oke, nice. Well, okay, last question. Oke, overall sudah dapat mengerjakan dengan baik ya. Oke, 90% sudah menjawab dengan baik. Oke, mungkin untuk sesi hari ini saya cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak, semangat semuanya. Makasih Kak.